Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Ali Murtado, dan di video kali ini aku akan berbagi tips buat teman-teman pemula yang mau ngawalin konten tapi masih bingung nih, gagap, mau ngomong susah, mau mau bicara itu nggak biasa bicara di depan kamera, ya kan? Nah, gimana cara mengatasi hal tersebut? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu channel ini, like videonya jika kalian suka dan juga share jika bermanfaat. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, mungkin aja nih buat teman-teman semuanya, ada yang udah pinter ngomong depan kamera ataupun ada yang masih pengen belajar nih ya. Tapi gimana nih caranya biar bisa ngomong depan kamera dengan lancar? Ada berapa hal nih buat pembelajaran ya buat teman-teman semuanya, biar nanti bisa gampang banget buat ngomong di depan kamera. Ini salah satu yang akan aku ajarkan adalah salah satu teknik teleprompter. Nah, kalau teleprompter teman-teman tuh biasanya tuh harus pakai teleprompter ya kan ya. Kayak misalkan pembawa acara TV itu kan yang pakai alat teleprompter khusus seperti ini. Contohnya aku ambilkan, aku ada teleprompter ya. Nah, ini teleprompter ya, misalkan dari desk view. Nah, teleprompter ini dikasih teks yang berjalan ya kan. Nah, tapi kalau beli teleprompter kayak gini, ini harganya tuh kisaran 1,2 juta atau 3 jutaan lah ya, 3 juta sampai 10 jutaan juga ada sih ya. Tapi kalau yang ini harganya kisaran berapa juta ya? Ini 1,2 juta ya. Nah, ini ada kacanya di bagian depan kalau yang model kayak gini. Tapi kan ini harus beli dan mahal. Kalau pemula nggak mungkin pakai kayak gini ya kan ya. Kecuali kalau memang udah modal banyak dari awal ya kan. Nah, kalau nggak pakai itu solusinya gimana? Teman-teman bisa pakai HP-nya teman-teman aja nih. Misalkan teman-teman bisa mulai dari CapCut ya, atau aplikasi CapCut nih ya. Nah, teman-teman pakai aplikasi CapCut, buka aja CapCut-nya. Nah, tapi teman-teman harus nyatet dulu nih ya. Misalkan apa yang mau disampaikan, apa yang mau diomongin itu dicatat dulu kalau bisa. Nah, makanya seorang konten kreator itu kalau bisa dia harus sudah nginstal yang namanya Google Dokumen. Ya, ini namanya Google Dokumen. Nah, silahkan install aja di Play Store atau App Store ada. Nah, teman-teman tinggal install aja, nanti sering-sering lah nyatet di Google Dokumen ini. Catat hal-hal yang mau dijadikan konten. Nah, kalau kalian mau bikin konten yang skripnya itu dari ChatGPT atau apa ya terserah lah ya. Tapi yang penting kreativitas teman-teman tuh sangat dibutuhkan. Oke, jadi bisa aja ya mau copy paste dari sana, tapi kalau bisa tuh diolah, dirapihkan dulu di Google Dokumen. Kenapa Google Dokumen? Mohon maaf nih ya. Google Dokumen itu ada di di Google ya, dan itu cloud ya sifatnya. Tapi kalau teman-teman mungkin kalau misalkan pakai Microsoft Word itu nggak ada di HP ya kan ya. Jadi nanti kalau kita pakai Google Dokumen itu kita bisa pas pengen ngetik di depan komputer, kita tinggal ngetik aja di depan komputer ya. Tapi kalau kita pas pengen ngetik dari sini ya kan, kita tinggal ketik aja dari sini gitu ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu kenapa aku nyaranin pakai Google Dokumen. Nah, karena bisa mobile, bisa desktop juga. Nah, selain itu teman-teman nanti lebih mudah ya. Misalkan udah di Google Dokumen kita udah bikin catatan nih, misalkan tentang parfum kayak gini ya kan ya. Nah, kita tinggal copy paste aja nih ya, kita copy aja nih ya, kita copy semua. Nah, setelah kita copy shred, nah kita copy semua ya, kita copy ya. Nah, kita salin ya kan. Nah, kita salin. Setelah kita salin, kita tempel lah di alat di CapCut ya. Pilih yang namanya teleprompter kayak gini nih. Nah, ini namanya teleprompter. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini udah aku paste sebuah teks ya. Di sini ada teks yang bakalan berjalan teman-teman. Nah, teks ini digunakan untuk apa? Untuk kita contekan ya. Nanti dia akan berjalan pelan seperti ini ya. Kita tinggal baca aja dan kita tinggal berekspresi seperti ini ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, nanti kita bakal contohin juga gimana caranya ya kan ya. Nah, jangan lupa kalau pakai di CapCut ya, karena videonya itu panjang ya. Nanti jangan lupa teman-teman panjangin juga durasinya ya. Geser ke sini nih. Nah, ini digeser ya. Jadi bikin di 3 menit untuk misalkan bikin videonya untuk short ataupun untuk TikTok ya, atau untuk Reels ya, teman-teman bikin yang 3 menit ya kan. Nanti biar
mudah untuk untuk diedit ya, gitu teman-teman ya. Nah teman-teman abis itu tinggal record aja nih. Kalau udah di record ya, di record gini, itu bakal jalan nih tulisannya ya, tulisan bakal jalan nih tuh ya, tulisannya bakal jalan, kita tinggal baca aja. Nah sambil baca sambil berekspresi ya kan ya. Nah kita sambil baca dan sambil berekspresi, ecak-ecaknya kita udah paham gitu ya kan ya. Nah, padahal kita lagi baca ya gitu. Nah kenapa harus tak pakai teleprompter, karena apa? Biar rapi ya. Which is teman-teman ada yang public speakingnya udah bagus ya, public speakingnya udah bagus, udah enak ya. Cuman kalau pakai ini bakalan menghindari dan mengurangi kita editan seperti itu ya kan ya. Emang ya kita ngomong aja langsung, abis itu diedit, dihilangin nya bisa banget ya, bisa juga kok ya dihilangin nya. Tapi alangkah baiknya, kalau alangkah lebih enak lagi ya kan ya, kalau kita nggak pakai ya kan, jadi lebih mudah daripada kita pakai jadi editingnya nanti lebih efisien, terus tinggal nambahin birol-birol dan lain-lain ya kan. Nah seperti itu, jadi hasilnya itu akan lebih maksimal lagi kalau pakai teleprompter gitu ya. Jadi kata-katanya lebih tertata, artikulasinya lebih tertata, dan insya Allah bakalan lebih enak lagi lah ya didengarkan oleh audiensnya teman-teman. Jadi gitu ya cara ngomong lebih cepat. Nah ada lagi nih selain di CapCut ya, di CapCut ada, tapi di tempat lain juga ada. Kalau teman-teman misalkan nih kontennya di TikTok ya, teman-teman tinggal buka aja TikToknya teman-teman. Nah ini buka dulu TikToknya ya, nanti kita kayak mau upload video gitu ya kan ya, mau upload video gini ya kan, pencet aja pas upload itu. Nah pilih efek namanya teleprompter. Nah kayak gini nih, nah ini nanti juga ada nih di sini. Nah tuh dia bakal ada teks jalan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman harus rajin-rajin nulis nih ya, jadi nulis dulu, bikin tulisan, bikin skrip ya, bikin kontennya teman-teman tuh harus dituangkan di dalam tulisan gitu. Nah setelah dituangkan dalam tulisan di Google Dokumen, nah bikin serapi-rapinya, dan jangan lupa sih, kalau saranku sih kalau pas nulis itu dikasih space yang banyak ya, spasi gitu ya. Jadi kalau spasinya agak tinggi nanti lebih enak kita untuk waktu kita untuk bersiap-siap untuk ngomong lagi, jedanya itu lebih enak gitu, kita nggak kayak keburu-buru gitu nggak ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira cara atau tips buat teman-teman yang pengen lancar ngomong di depan kamera. Jadi nggak random banget, nggak perlu belajar lama-lama, cukup gitu aja. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian belum, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika informasi yang aku sampaikan bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komentar tips-tips apa lagi yang teman-teman butuhin buat konten dan juga buat grow up di sosial media, mau YouTube, Instagram, ataupun di TikTok. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.